Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Para pendengar Radio Republik Indonesia, program 4 dan penyimak kajian ini di mana saja berada. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya lewat rasul-rasulnya sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menebarkan ajarannya lewat para rasul. Allah menyebarkan ajarannya lewat para rasul yang ada perantaraan malaikat terhadapnya untuk menyebarkan kebenaran di muka bumi ini, meluruskan ajaran dan sekaligus menyempurnakannya sejak dari Nabi Adam sampai di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi demikian menjadikan kita, terutama orang yang beriman, semakin yakin bahwa ajaran Islam ini ajaran yang sambung dalam kronologi sejarah. Islam itu ya harus diyakini karena Islam itu adalah agama yang dibawa oleh para rasul, membawa kebenaran sejak rasul yang pertama, manusia pertama Pak Adam, terus berlanjut sampai dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di depan kita dikenal dengan 25 rasul, tapi rasul itu banyak sebetulnya jumlahnya. Nabi dan Rasul itu banyak sebenarnya jumlahnya, tapi yang tertuang, yang membawa syariat ke tengah-tengah kita, diperkenalkan kepada kita 25 yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Islam yang dibawa oleh para Nabi, terutama yang dibawa terakhir oleh Nabi Muhammad SAW adalah Islam yang di dalamnya mengajarkan aspek-aspek yang membawa keselamatan hidup di dunia dan sekaligus di akhirat. Ini yang harus kita yakini. Dengan demikian maka Islam itu harus dianut dengan keyakinan, dan keyakinan itu harus diusahakan bertambah dari waktu ke waktu, semakin tebal dari waktu ke waktu. Apapun ajaran pendangkalan iman, ini harus kita cermati baik-baik, karena itu bisa lewat ungkapan, lewat gambar-gambar, lewat mimi, ya, lewat tampilan-tampilan yang menggiurkan, yang mengajak kepada perbuatan maksiat. Nah, hal-hal ini mendangkalkan iman. Belum lagi ada ajaran-ajaran lain yang menjadikan kita ini remang-remang, ragu-ragu menerima kebenaran. Padahal kalau kita simak lagi ajaran Islam tegas, seorang muslim ini harus yakin akan Islam itu. Seorang muslim itu harus yakin akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi lagi setelah itu.
apapun aliran-aliran yang ada yang mengatakan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka yang demikian itu jangan menjadi bagian dari perhatian kita untuk dipikirkan jauh-jauh, seakan-akan ya yang membawa terutama kepada keraguan kita dalam beriman itu. Kita harus mantap dengan persaksian syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tegas ini. Ini syahadat kita, persaksian kita, yang di dalamnya mengandung hal-hal yang membawa kita selamat dalam beriman. Ada 2 persaksian pokok yang jangan sampai gopel kita di dalamnya. Syahadat yang gopel itu syahadat yang sering luntur dalam realitas karena godaan sekitar, karena ada iming-iming sekitar. Jangan dikira tidak ada itu. Dan ini bukan hanya di masa sekarang, sejak dulu ada. Ditukar dengan beras ketika orang sedang lapar, ditukar dengan gula, Indomie, ya ketika orang sedang bingung, ketika orang sedang nyari sana sini tidak nemu, wah ditawari lagi dengan yang lain. Itu tidak boleh goyah. Kalau kita dalam keadaan panik, ya lapar ketika itu untuk sehari, ya puasa saja. Niati puasa sambil kita mencari, jangan lupa doanya dibaca. Insya Allah setelah ini kita nanti masuk ke sub-sub ikhtiar, ya, yang membawa kepada keberhasilan pencapaian lewat ibadah kita insya Allah. Topik-topik setelah ini kita mencoba ke sana. Tapi inti dari semua ini membawa kepada kita perlunya perhatian khusus mengenai pembinaan Islam kita. Bahwa Islam itu dibangun lewat 5 rukun ini, 5 pondasi bangunan ini, 5 pilar dari bangunan ini, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah ini 5 hal yang dibina dalam struktur keislaman kita. Dan keimanan kita nanti diperkuat dengan 6 hal yang harus diusahakan mantap dalam diri kita, sehingga dalam agama diiming-iming apapun, hati-hati pegang baik-baik ini. Yang pertama yang harus kita pegang baik-baik, jangan luntur, ya. Ini dalam urusan ketuhanan. Syahadat itu 2 isinya. Syahadat uluhiyah, berkaitan dengan ketuhanan kita. Awas ini di belakangnya nih ada setan, ada jin-jin yang membawa kita kepada ini. Ada raja jin, raja apa yang nakut-nakuti. Tidak usah takut. Dalam beragama yang benar itu harus ada kebenaran. Yang paling kita takuti di dunia ini ya Allah itu. Nah, hal-hal iming-iming jin, iming setan, ratu jin, ratu setan, apapun namanya itu, nah tidak usah takut kita pada itu. Ketika ragu kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon perlindungan kepada Allah. Karena semua makhluk itu di bawah kekuasaan Allah. Dan kita manusia ini jangan disepelekan. Kita juga makhluk yang dihormati oleh Allah. Tidak sepele kita manusia ini. Oleh karena itu ketika kita sudah menyaksikan 2 kalimat syahadat ini, persaksian penting ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah itu nama daripada Tuhan. Landasan pokok keimanan itu adalah kalimat yang sering kita ucap, dan itu kita masuk surga antara lain karena itu, yaitu la ilaha illallah. Untuk menemukan adanya Allah dapat ditempuh dengan akal sebetulnya.
dengan rasa sebetulnya. Banyak nanti syariat-syariat yang ketika diteliti oleh orang banyak, ketemu Islam itu. Ada yang meneliti kenapa kok seorang pun ditinggalkan mati oleh suaminya, meninggal suaminya, dia kok harus iddah 410 hari, 4 bulan 10 hari. Itu ditemukan. Akhirnya dari mana? Diteliti, ketemu. Ternyata gen itu begitu dicampuri orang lain dalam masa 4 bulan 10 hari, gennya itu tetap utuh, gennya suami yang dulu. Ketemu itu. Antara lain begitu, akhirnya ada yang meneliti masuk Islam. Diketemukan kalau kita sabar dalam berislam itu. Karena Tuhan adalah Allah. Pencipta di dunia ini Allah. Tidak ada sesuatu sebelumnya kecuali Allah yang ada itu. Jadi bukan berangkat dari ketidakadaan, dunia ini sudah ada. Dan dunia ini berangkat dari yang maha ada. Yang maha ada itu Allah. Dunia ini aslinya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Untuk menciptakan adanya dunia ini, Allah dengan kreasinya menciptakan dunia ini. Ini harus kita yakini. Allah itu seperti apa? Gambarannya seperti apa? Allah sendiri yang bilang. Qul, katakan oleh Muhammad, huwallahu ahad. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Ini jangan ragu. Tuhan yang sendirian, Allah itu mencipta sendirian, tidak ada Tuhan-Tuhan yang di luar yang kita yakini ini yang apa? Yang ikut mencipta di situ tidak ada. Kontribusi penuh dunia ini dicipta oleh Allah. Itu keterangan Allah dalam Al-Quran. Allahus Samad. Allah yang kita yakini itu As-Samad, tempat kita bergantung. Karena tempat kita bergantung berarti Allah itu kuat. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan keturunan dan juga tidak dilahirkan. Allah itu esa penuh. Begitu, seperti itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kekuatan utuh dari Allah. Allah itu wujud, ada Allah itu. Dan Allah itu esa, sendiri Allah itu. Makanya tidak boleh ada sekutu-sekutu. Allah marah sangat, itu murka Allah. Tatkala dia ada sekutu, seakan-akan Allah itu nomor ini, nomor itu, tidak bisa. Allah itu sendiri saja. Allah maha sibuk. Disebutkan dalam ayat kursi itu, Allah itu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Al-Hayyul Qayyum, Allah itu maha hidup. Al-Qayyum, maha mandiri Allah. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya yang di langit, di bumi, semuanya ini Allah penciptanya. Dan itu milik Allah. Karena itu kita yang diberi kehidupan hanya sekitar maksimal 100-an tahun ini, harus tahu harta yang kita miliki ini dipinjami oleh Allah. Pemilik mutlak dunia ini Allah itu. Oleh karena itu, mari beragama yang mantap kita. Karena kita dikersaki, dikehendaki hidup ini selamat di dua tempat. Selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Awas, bukan hanya selamat di dunia. Selamat di dunia ini harus sambung dengan selamat di akhirat. Karena itu amal yang kita lakukan haruslah amal yang selain dilakukan dengan real di dunia, harus juga dilakukan dengan real ke arah akhirat. Nah, itulah pentingnya nanti di situ amal murni di liridhoillah. Amal murni dari kita untuk mencapai ridho Allah. Nah, amal seperti itu yang disebut dengan amal ikhlas itu. Para pendengar yang terhormat,
dan penyimak kajian ini yang saya hormati, wujud Allah yang seperti itu tentu saja dari Allah itulah sumber kebenaran. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang benar itu dari Tuhan Allah. Dia penentu rezeki. Dia penentu tahta, jodoh, umur, ya, dan lain-lain Allah itu. Nah, makanya sering kita kadang-kadang, kok bisa ya? Ini orang Jawa Barat kawinnya di Jawa Tengah. Di Jawa Barat apa tidak ada gadis? Dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, jumpa di Semarang, gadis mana? Apa di Jawa Timur tidak ada gadis? Nah, disitulah Allah. Kebenaran itu Allah juga penentunya. Nah, Al-Muhit Allah itu meliputi kesempurnaannya. Allah adalah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha bersabda, berfirman, Allah Maha kuasa, Allah Maha mengetahui. Namun Allah yang sering saja kita yakini itu, beliau berfirman sendiri dalam Al-Quran. Di Al-Baqarah misalnya 186 Qaf 16, Allah sebetulnya Maha dekat. Kita ini di dunia seperti, mohon maaf, seperti kelelawar. Penglihatan kita untuk melihat Allah itu terlalu jelas, tapi tidak punya kemampuan mata kelelawar untuk bisa melihat kejelasan yang sangat jelas di siang hari. Mohon maaf, ya itulah kita di dunia ini. Tapi di akhirat, Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kalau kepingin lihat nyata mengenai Allah di akhirat itu, tapi syaratnya apa? Falyamal amalan sholihan. Lakukan amal saleh di dunia sekarang ini sampai tuntas. Wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hindari hal-hal syirik yang menyekutukan Allah. Nah, begitu. Tapi jangan ditafsir-tafsirkan syirik itu sehingga mengkafirkan orang lain. Nah, karena tafsirannya hati-hati. Beragama Islam itu bukan untuk mengkafir-kafirkan orang. Islam itu agama mulia yang sejak Nabi saja sudah dibawa ke yang secara enak. Dulu itu Islam di masa sebelum Nabi, ya nyaris sudah kocar-kacir. Ya, Islam yang dibawa para Nabi itu sudah nyaris kocar-kacir dengan bukan hanya pendangkalan, ketika itu sudah dalam masa fatrah, sudah campur aduk. Nah, datang Nabi diluruskan lagi semua itu. Tawaf saja yang telanjang bulat ketika itu diluruskan Nabi oleh Nabi. Telanjang bulat itu bukan pakai bulat, telanjang saja, tapi telanjang yang dibungkus dengan kain 2 lapis. Nah, itu diluruskan oleh Nabi. Tidak ada yang seperti hewan, misalnya seperti sapi yang telanjang begitu, tidak ada. Seperti kuda telanjang, tidak ada itu. Hanya tidak pakai celana dalam, begitu intinya. Diluruskan oleh Rasulullah. Kan enak begitu datang Rasul yang meluruskan. Ingat, Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Begitu kata Allah. Tidak bisa sekarang, kita tidak mampu melihat Allah sekarang, tapi mampu melihat Allah dengan mata hati. Karena itulah ketika kita ini beribadah kepada Allah, hadapkan diri fokus ke Baitullah. Fokus ke Baitullah supaya ibadah kita ini bisa mantap. Dan ingat, seakan-akan ketika ibadah ini kita suan kepada Allah. Nah, lakukan itu 5 kali sehari, yang secara wajib ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Nah, Allah tidak bisa dijangkau dengan panca indera sekarang untuk menyaksikan Allah, tapi bisa menyaksikan kekuasaan Allah.
Dari mana menyaksikan kekuasaan Allah? Sesuai petunjuk Allah, kita menyaksikannya lewat dunia dan seisinya ini. Untuk menunjukkan Allah itu kuasa, menciptakan bumi seisinya, langit yang juga kita belum tahu. Ada jagaknya enggak langit ya? Seberapa sih jauhnya kita dengan langit itu? Itu rahasia Allah. Kekuasaan apapun rasanya susah ya untuk nembus langit pertama. Kekuasaan apapun tentunya susah untuk menjangkau matahari. Panasnya seberapa? Ya, pakai alat terbang bensin atau bensol misalnya begitu. Belum sampai sudah meledak dulu itu. Dan Allah itu walinya orang mukmin. Jadi Allah itu pelindung kita. Makanya kalau mohon perlindungan, mohonlah perlindungan kepada Allah. Sehingga untuk berlindung kepada Allah, jangan lupa kita ini memerlukan tahu bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah supaya kita semakin dekat dengan Allah. Kita harus membiasakan diri mengenal asma-asmanya Allah. Kita panggil asma-asma Allah itu dengan baik. Allah itu silakan didekati dengan sedekat-dekatnya oleh kita supaya mantap keimanan kita dengan suka memanggil nama-namanya Allah. Ya, silakan. Di Semarang ini juga ada kebiasaan membaca Asmaul Husna misalnya begitu. Ada yang pakai syair, ada yang dibaca biasa. Ya, silakan. Ya, silakan. Asma Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Hafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mudil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Barru, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Rauf, ya Malik, Malikal Mulki, Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani', ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur. Itu nama-nama Allah. Silakan disimak apa masing-masing maknanya. Kita sebagai makhluk Allah harus mengenal benar Allah. Mohon Allah itu kita dekati, kemudian kita mohonkan apa saja yang kita kehendaki yang terbaik-baik dari kehidupan ini. Lalu jangan lupa Allah itu mengutus Rasul. Jangan mengenal Allah, tidak mengenal Rasul. Ini kekeliruan. Karena kita tahu Allah itu atas jasa Rasul melalui malaikat yang menerangkan tentang Allah. Karena itu syahadat kita jangan lupa syahadat uluhiyah dan syahadat risalah. Syahadat uluhiyah itu adalah syahadat yang menyaksikan keesaan Tuhan Allah yang punya nama-nama 99 yang saya sebutkan tadi. Dekati itu biar jiwa kita ini menjadi jiwa besar. Kita ini tahu diri sendiri dengan baik, tahu Allah. Coba dalami diri kita ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Coba dilihatkan sempurna. Ya, kalau belum sempurna, besok disempurnakan di akhir oleh Allah. Tidak ada besok itu yang kurang
kesempurnaannya karena kehebatan Allah. Kehidupan besok tidak akan seperti kehidupan dunia lagi, lebih hebat. Sampai tidur saja besok tidak ada itu. Saking senangnya orang hidup di akhirat. Para pendengar, penyimak siaran yang terhormat, selain Allah, kita harus mengenal Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasul Allah yang terakhir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Nabi itu berjumlah sampai, ya, kalau Nabi saja belum sampai 124.000. Kalau Rasul itu, tapi tidak diberitahukan kepada kita seluruhnya, sampai 315.000 itu, ya, banyak. Yang paling hebat dari Rasul karena sifat sabarnya itu 5 yang kita kenal dengan ulul azmi minar rusuli. Nah, ingat, jangan menyaksikan Allah tanpa menyaksikan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang banyak kita temui dalam kehidupan. Oh, ada Tuhannya Allah, tapi Rasulnya bukan Rasul Muhammad, ngakui Rasul lain. Rasul yang masih ada di dunia sekarang ini. Nah, hati-hati, itu sudah masuk bagian yang sesat dilihat dari sudut ajaran agama. MUI mencatat itu, ya, catat aliran-aliran sesat itu sampai kepada sekitar 10 cirinya. Suatu ketika kita sampaikan lebih jauh. Nah, aspek keyakinan kepada Rasul itu paling tidak sehari-hari kita simpulkan setelah setiap habis subuh. Ungkapan-ungkapan kita ridhoi, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho billahi robba, kepada Allah sebagai Tuhan kami, sebagai Tuhanku. Wa bil islami dina, dan aku ridho juga, ya, Islam ini sebagai agamaku. Wabi Muhammadin, nah ini harus ridho juga yang ketiga dengan Nabi Muhammad. Nabi ya wa rasulah, Nabi dan Rasul. Nah, oleh karena itu aspek keyakinan kepada Rasul ini jangan sampai kurang kita. Dalam beriman tidak boleh ini tercampur dengan yang lain. Setiap mukmin wajib iman kepada Rasul Allah, terutama kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, Rasul yang lain bagaimana? Ya, kita iman bahwa beliau tidak pernah diutus oleh Allah sebagai Rasul, dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita laksanakan syariatnya dan ajarannya itu. Ya, setiap umat, ya, sebelum Nabi Muhammad pasti ada Rasulnya. Itu sudah kita terangkan. Dan Nabi Muhammad sendiri adalah jenis pria. Dan Allah memang menghendaki seperti itu. Jadi Rasul itu tidak ada Rasul yang sampai mengalami haid, nifas, tidak ada. Ya, memang itu Rasul itu orang yang dipilih oleh Allah. Dan Allah yang menghendaki itu dia sebagai Rasul. Tiap-tiap Rasul itu mempunyai kelebihan dan ya kekurangan. Tapi kelebihan-kelebihan Rasul itu antara lain memiliki 4 sifat utama. Yang pertama adalah sifat siddiq Rasul itu, benar. Rasul Muhammad sendiri apapun yang dilakukannya ditegaskan sendiri oleh Rasulullah Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa, itu disebutkan oleh Al-Qur'an, in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang disabdakan oleh Rasulullah, ditampilkan dirinya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan anil hawa. Itu bukan goresan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang ditampilkan ke tengah-tengah kita di dalam kehidupan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena itu Rasul itu bersifat yang kedua adalah amanah. Dapat dipercaya Rasulullah itu. Silakan Anda kita simak itu dari seluruh ajarannya. Di Al-Quran, di Al-Hadis yang ada. Tidak disimak dengan baik. Tabligh Rasulullah itu. Tidak ada yang disimpan dari ajaran Allah dalam kehidupannya, tapi disampaikan semua. Jadi Rasul itu bersifat yang ketiga tabligh, menyampaikan ajaran. Dan yang keempat ingat, Rasul itu fatonah, cerdas Rasul itu. Cerdas secara intelektual dan cerdas secara moral. Oleh karena itu, Rasul menyampaikan ajarannya itu benar-benar menyampaikan ajaran Allah dan tidak ada yang disimpan. Bahkan Rasulullah sebelum mengakhiri keutusannya pernah saling ngecek ya kepada para sahabat, apakah ada ajaran yang belum disampaikan kepada Rasulullah. Para sahabat menyaksikan, sudah Rasulullah, apakah aku memiliki tanggungan kepada kalian semua? Intinya dijawab, tidak ada tanggungan Rasulullah. Semua engkau sudah sampaikan Rasulullah. Oleh karena itu di menjelang akhir hayatnya, sampailah turun ayat kepada Rasul di Al-Maidah itu, yaitu ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Para pendengar yang terhormat, dengan yakinnya kita kepada Allah, yakinnya kita kepada ajaran Rasulullah yang disebut agama Islam, lalu yakin juga kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, maka kita sudah masuk pintu-pintu keselamatan. Jangan lagi terombang-ambing apapun situasinya berkaitan dengan ajaran agama ini. Dibiasakan kita menganut agama dengan tanpa ragu. Persaksian 2 kalimat syahadat jangan pernah gopel, jangan pernah kurang, cuil sedikit pun. Mari kita perteguh itu. Setiap mendengar orang beradan, ada orang adzan, saksikan adzan, dijawab adzan kita itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab juga. Itu kita mempersegar kesaksian kita kepada Allah dan kesaksian kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang terhormat, saya berharap mudah-mudahan 3 kali penyampaian ini membawa kejelasan kepada kita dalam berislam untuk keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Mari beragama secara baik dan mantap. Jangan dibiasakan ada apapun yang meragukan kita. Baik itu setan ataupun jin yang sering membuat was-was kita, atasilah dengan membaca bacaan-bacaan tertentu sehingga was-was dan keadaan ragu dalam beragama menjadi sirna dari pikiran dan perilaku kita. Mudah-mudahan uraian ini bermanfaat dan kita menjadi orang yang selamat dalam hidup ini, selamat di dunia, dan selamat di akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.